Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mariati. Saya adalah salah satu dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mengajukan sertifikasi dosen tahun 2024. Video ini merupakan salah satu bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya untuk bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Islam. Mata kuliah Akuntansi Islam adalah mata kuliah wajib yang ada dalam program studi akuntansi. Sesuai dengan RPS yang telah disediakan oleh program studi akuntansi, mata kuliah ini berada pada semester 5 dan dibebankan sebanyak 3 SKS yang memiliki jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan secara tatap muka dan 2 kali pertemuan dalam bentuk ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi singkat untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah Akuntansi Islam menyediakan pembelajaran mengenai fundamental akuntansi Islam, mulai dari evaluasi terhadap paradigma yang melandasi sains dan teknologi akuntansi Islam berbanding dengan paradigma akuntansi konvensional, menguraikan dan mengevaluasi bangunan prinsip akuntansi syariah berterima umum dan perannya dalam praktik akuntansi pada institusi keuangan Islam, hingga mengevaluasi dampak beragam model operasi di berbagai organisasi dimaksud terhadap kebutuhan akuntabilitasnya. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh kesadaran tentang relevansi dan urgensi pengembangan sains dan teknologi akuntansi Islam dan mendorong keberpihakan terhadap penyebaran taktik akuntansi Islam. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, ada 3. Yang pertama adalah CPNK 1, mampu mengevaluasi fundamental kebutuhan akuntabilitas Islami bagi organisasi dan perkembangan pemikiran akuntansi Islam dari masa primordial hingga masa kontemporer. CPMK kedua, mampu mengevaluasi sistematika prinsip akuntansi syariah berterima umum, dan CPMK yang ketiga, mampu mengevaluasi dampak modal operasi terhadap kebutuhan akuntabilitas Islam pada institusi keuangan Islam. Selanjutnya, bahan kajian dan materi pembelajaran terkait dengan akuntansi Islam. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang paradigma Islam dan akuntansi. Pertemuan kedua, tentang kritik atas akuntansi konvensional. Pertemuan ketiga tentang konsep akuntansi perspektif Al-Quran. Pertemuan keempat membahas tentang sejarah akuntansi dan kontribusi peradaban Islam. Pertemuan kelima membahas tentang akuntansi Islam kontemporer. Pertemuan keenam membahas kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Pertemuan 7 membahas prinsip akuntansi syariah berterima umum dan standar akuntansi keuangan syariah. Pertemuan 8 dilanjuti dengan ujian tengah semester. Pertemuan 9 membahas tentang operasi perbankan syariah. Pertemuan 10 membahas bagi hasil dan pelaporan keuangan bank syariah. Pertemuan 11 membahas tentang operasional asuransi syariah. Pertemuan 12 membahas tentang pelaporan keuangan asuransi syariah. Pertemuan 13 membahas tentang pasar modal syariah dan akuntansi sukuk. Pertemuan 14 bahas tentang akuntansi institusi keuangan sosial Islam. Pertemuan 15 membahas tentang akuntansi institusi keuangan mikro syariah, dan pertemuan 16 dilanjutkan dengan ujian akhir. Selanjutnya, untuk tata tertib perkuliahan, mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 75% dari 14 kali tatap muka. Toleransi keterlambatan selama 15 menit, mahasiswa harus aktif dan partisipasif dalam perkuliahan, serta selama perkuliahan berlangsung, handphone dalam mode silent. Meminta izin dengan mengangkat tangan,
Jika ingin berbicara, bertanya, menjawab, dan meninggalkan kelas atau keperluan lainnya, serta berpakaian sopan. Selanjutnya, untuk komponen dan proporsi penilaian, di sini ada 5 hal. Yang pertama adalah tugas 1, memiliki porsi sebesar 15%, dan ujian tengah semester memiliki porsi 30%. Tugas 2, memiliki porsi sebesar 15%, dan ujian akhir semester memiliki porsi sebesar 30%. Selanjutnya, untuk kehadiran memiliki porsi senilai 10%. Dalam melaksanakan perkuliahan, kami dapat melakukan secara luring maupun daring. Dalam pembelajaran kami pun menggunakan metode asinkronus, di mana kami memanfaatkan sistem informasi akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta atau biasa dikenal sebagai SIAKAD, yang memiliki akses untuk memberikan materi, mengisi presensi, dan melakukan diskusi. Berikut adalah tampilan dari sistem informasi SIAKAD. Dosen dapat mengakses AdLink. AdLink digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam aktivitas pembelajaran. Dalam hal ini, dosen dapat mengakses ruang kelas, kemudian memilih mata kuliah yang diampu. Selanjutnya, dapat memberikan materi, tugas, live conference, video interaktif, atau kuis, survei, dan info lainnya melalui satu sistem informasi terintegrasi. Nah, dalam hal ini, sesi pembelajaran, dosen dapat melakukan presensi dan mencatat rencana serta realisasi perkuliahan. Berikut video interaksi saya dengan mahasiswa di kelas pada mata kuliah akuntansi Islam untuk sesi 9 berkaitan dengan operasional bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan pada sesi 9 yang akan membahas tentang operasi perbankan syariah. Sebelum memulai perkuliahan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memasuki materi, kita lihat dulu nih materi pembelajaran yang berkaitan dengan operasi perbankan syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelembagaan perbankan syariah, di mana kelembagaan perbankan syariah sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang. Nanti kita akan review. Kemudian, operasi perbankan syariah. Bagaimana operasi perbankan syariah? Apakah ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional? Seperti itu ya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang proses bisnis dari perbankan syariah. Nah, dalam proses bisnis perbankan syariah juga akan berbeda dengan bank konvensional. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, yaitu mampu mengevaluasi dampak model operasi terhadap kebutuhan akuntabilitas Islam pada perbankan syariah. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kelembagaan dari perbankan syariah. Yang sudah disampaikan sebelumnya, perbankan syariah ini dari sisi kelembagaan sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun secara definisi, teman-teman mungkin sudah mengetahui gitu ya fungsi bank secara umum. Ketika kita dengar kata bank, yang di benak kita adalah bank itu adalah tempat untuk menyimpan uang gitu ya, untuk kamu menyimpan uang, untuk kamu menabung, atau untuk kamu investasi dalam bentuk deposito. Nah, kegiatan salah satunya dari bank adalah menghimpun dana gitu ya, mengumpulkan dana dari masyarakat. Setelah uang itu terkumpul, bank ini akan menyalurkan dananya kepada masyarakat lagi gitu ya, yang membutuhkan dana dalam bentuk biasanya apa? Kredit, ada juga yang bilang
pinjaman kayak gitu ya, atau dalam bentuk hutang. Kadang ketika kita di pengantar, berapa hutang bank gitu ya, berarti hutangnya kepada bank. Perusahaan itu minjam uang ke bank. Nah, di sini bank itu secara definisi, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya gitu ya. Bentuk lainnya nggak cuma kredit aja, misalnya bisa juga dari sisi pembiayaan mikro kayak gitu ya, Kak, cuma yang perusahaan besar aja, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang kecil atau UMKM juga bisa dapat. Nah, di sini tujuan adanya bank itu apa sih? Kok tadi dia fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana? Nah, bank ini fungsinya adalah untuk mensejahterakan gitu ya, salah satu perusahaan yang dibentuk untuk upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat secara umum. Kenapa? Karena tadi orang yang kelebihan dana akan nabung ke bank, dan bank akan menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan dana. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, berikutnya bagaimana dengan bank syariah gitu ya? Bank syariah di sini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ketika kita dengar prinsip syariah ini adalah berdasarkan hukum Islam gitu ya. Dalam aktivitas perbankan, hukum Islam ini dibentuk dalam suatu fatwa yang disetujui oleh DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Jadi sudah ada aturannya nih, ketika bank syariah mau beroperasi atau mau membuat atau meluncurkan suatu produk, mereka harus menyesuaikan dulu sudah ada belum ya dalam fatwa DSN MUI tersebut. Kemudian bank syariah ini bentuknya ada dua gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya bank syariah, kemudian ada yang namanya bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bedanya apa? Gitu ya. Bedanya adalah ketika dikatakan dia sebagai bank umum syariah, maka bank ini memiliki fasilitas atau layanan untuk melakukan lalu lintas pembayaran. Contohnya, dalam kata lalu lintas pembayaran biasanya kamu identik dengan kata clearing gitu ya. Kemudian transfer ya. Nah, tapi kalau bank pembiayaan rakyat syariah, dia tidak mendapatkan fasilitas tersebut gitu ya. Secara regulasi, bank pembiayaan rakyat syariah tidak boleh melayani lalu lintas pembayaran gitu ya. Nah, berikutnya adalah ketika kita lanjut lagi, selain bank umum syariah atau biasa disingkat BUS dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, sebenarnya ada satu lagi bentuk dari perbankan syariah, hanya saja di sini bentuknya masih dalam menginduk pada bank umum konvensionalnya. Nah, teman-teman bisa lihat unit usaha syariah yang selanjutnya disebut sebagai UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Syariah yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi ada lagi nih, kalau Bank Umum Syariah sama BPRS Syariah secara kelembagaannya dia sudah mengikuti semua peraturan yang berlaku gitu ya, benar-benar menjalankan fungsinya murni sebagai satu lembaga syariah. Tapi kalau unit usaha syariah, mereka itu berada di bawah perusahaan induk yang notabene masih bank umum konvensional gitu ya. Kalau misalnya saya singgung bank umum syariah tadi, dia murni menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Contohnya ada bank muamalat. Kemudian apa lagi? Bank Syariah Indonesia. Kemudian apa? Bank Mega Syariah. Nah, itu 3 contoh bank umum syariah yang teman-teman sudah ketahui gitu ya. Tapi kalau yang unit usaha syariah, contohnya saya sampaikan adalah Bank CIMB Niaga. Kita tahu Bank CIMB Niaga adalah bank konvensional. Tapi Bank CIMB Niaga ini punya satu unit usaha syariah gitu ya, yang dikenal sebagai Bank CIMB Niaga Syariah gitu ya. Tapi mereka ketika menyusun laporan keuangan masih menginduk pada bank konvensional. Makanya dikatakan sebagai unit usaha syariah. Sampai sini jelas? Jelas. Gitu ya. Nah, berikutnya
Ini yang tadi teman-teman singgung gitu ya, teman-teman berhasil menjawab ada 3 bank umum syariah, sebenarnya ada 12 di Indonesia gitu ya. Jadi selain bank umum syariah yang ditampilkan di sini adalah unit usaha syariah. Nah, karakteristik dari bank syariah. Kalau kita bicara bank syariah, maka bank syariah tadi sudah disinggung, dia beroperasi sesuai dengan prinsip syariah gitu ya, sesuai fatwa yang telah ditetapkan. Kemudian bank syariah bebas dari bunga atau riba gitu ya. Ketika kita belajar bank konvensional identik dengan riba kan, atau bunga gitu ya, kamu sering dengar berapa bunganya gitu ya. Nah, di sini ketika kita masuk dalam bank syariah, kita tidak mengenal konsep riba, termasuk di dalamnya ketika teman-teman menghitung time value of money gitu ya. Pernah ya belajar time value of money ya? Nah, time value of money tidak ada di dalam konsep perbankan syariah. Berikutnya, lalu apa yang menjadi sumber pendapatan mereka gitu ya? Bank syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil gitu ya. Dia berdasarkan prinsip bagi hasil, kemudian kegiatan usahanya pun bisa juga dengan menerima imbalan gitu ya. Nah, asasnya gimana? Ketika kita lihat bank konvensional ini hubungannya hanya antara bank dengan nasabah atau bank dengan debitur atau kreditur saja. Nah, di sini kalau kita menggunakan bank syariah, asasnya adalah asas kemitraan gitu ya, di mana keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama-sama. Sampai sini jelas? Jelas. Berikutnya, untuk peran dan fungsi bank syariah. Tadi sudah disinggung bahwa bank syariah ini aktivitasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana gitu ya. Tetapi sebenarnya ada lagi loh fungsi dari bank syariah yang berikutnya adalah sebagai agen investasi gitu ya. Misalnya saya mau investasi nih dalam bentuk reksadana, tapi saya belum paham. Ya udah, saya datang ke bank syariah, nanti mereka mempertemukan saya dengan manajer investasi gitu ya. Nanti dananya dikelola dalam bentuk reksadana oleh bank tersebut gitu ya, disalurkan sesuai dengan yang menggunakan prinsip syariah. Nah, itu bank sebagai agen investasi. Kemudian yang selanjutnya adalah bank juga bisa mengelola dana kebajikan gitu ya, dana kebajikan atau dana zakat, infak dan sedekah. Nah, selanjutnya, perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah dari sistem pengawasan. Kalau dari bank konvensional, sistem pengawasan terbatas hanya Dewan Komisaris. Tetapi kalau untuk perbankan syariah, pengawasannya ditambah lagi gitu ya, menjadi ada 2, selain Dewan Komisaris ada juga dari Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini adalah satu dewan yang dibentuk untuk memastikan apakah kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah tersebut sesuai dengan fatwa atau regulasi yang berlaku gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran untuk struktur organisasi dari Bank Umum Syariah gitu ya. Nah, di sini Bank Umum Syariah kamu bisa lihat setelah RUPS atau rapat anggota pemegang saham, di sini ada di bawahnya Dewan Komisaris, kemudian di sampingnya ada Dewan Pengawas Syariah gitu ya. Jadi fungsinya benar-benar untuk memantau gitu ya, mengevaluasi dan mengawasi bagaimana kegiatan operasional Bank Umum Syariah secara keseluruhan gitu ya. Berbeda dengan gambar yang kedua. Ini adalah gambar struktur organisasi ketika ada unit usaha syariah gitu ya. Yang sebelah sini adalah struktur organisasi dari bank umum konvensionalnya gitu ya. Kemudian ada garis pemisah, yang sebelah sana ada Dewan Pengawas Syariah yang hanya fokus mengawasi unit usaha syariah aja gitu ya, beserta kantor-kantor cabang syariahnya. Kenapa? Karena beda prinsip tadi, bagaimana operasi dari perbankan syariah. Nah, ketika kita lihat tadi teman-teman udah setuju bahwa bank ini menghimpun dan menyalurkan dana, maka akan ada produk di dalamnya. Ketika bank syariah menghimpun dana, di sini penghimpunan dananya pun diatur gitu ya. Ada yang berdasarkan prinsip wadiah, ada juga berdasarkan prinsip mudharabah. Ketika berdasarkan prinsip wadiah, kita sebagai nasabah menyimpan uang ke bank dengan akad titipan gitu ya. Berarti kalau nitip, ya udah kita titip ke bank, bank ini menjaga uang kita
gitu ya. Berbeda dengan yang satu lagi nih, akad mudharabah. Kalau mudharabah di sini akadnya adalah akad bagi hasil. Ketika kita menyimpan uang di bank, bank akan mengelola tabungan kita atau deposito kita, kemudian akan memberikan bagi hasil kepada kita, gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan? Bu, saya izin bertanya, nama saya Farik. Jika saya ingin menabung dengan akad wadiah, apakah saya mendapatkan imbal hasil? Baik, terima kasih. Jika Farik ingin menabung dengan menggunakan akad wadiah, seperti yang disampaikan tadi, wadiah itu fokus pada titip saja, gitu ya. Jadi nasabah tidak mendapatkan imbal hasil. Namun di sini bank syariah boleh memberikan bonus. Tapi bonus tersebut tidak disebutkan pada saat Farik membuka tabungan, gitu ya. Jadi tidak disebutkan secara langsung, tapi bank diperbolehkan memberikan bonus. Misalnya labanya lagi banyak nih, gitu ya, mau bagi bonus ke nasabah yang memegang akad wadiah. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Yang kedua adalah penyaluran dana. Ketika uang yang masuk sudah terkumpul, bank syariah menyalurkan dananya. Nah, ketika bank syariah menyalurkan dana, ada 3 prinsip di dalamnya. Yang pertama adalah prinsip jual beli, yang kedua adalah prinsip ujroh, yang ketiga adalah prinsip bagi hasil. Ketika kita lihat, ini sambil mengingat PSAK ya di pertemuan sebelumnya, teman-teman, prinsip jual beli yang pertama ada murabaha. Murabaha itu adalah akad jual beli di mana bank syariah ini menawarkan suatu produk yang mencantumkan harga perolehan, kemudian keuntungan dan harga jual kepada nasabah pada saat akad tersebut akan disepakati, gitu ya. Jadi gitu ya. Berikutnya untuk yang istisna. Istisna ini adalah akad jual beli dengan basis pesanan. Berikutnya adalah salam. Nah, salam ini adalah salah satu akad jual beli di mana nasabah itu diminta untuk menyerahkan dulu uangnya, tetapi barangnya belum tersedia, gitu ya. Tersedianya nanti setelah akad itu disepakati, setelah nasabah memberikan uang dan setelah jangka waktu kontraknya disetujui. Berikutnya adalah prinsip ujroh. Ujroh ini berdasarkan fee, gitu ya. Kalau misalnya berdasarkan fee berarti ada imbalan yang disepakati bersama. Contoh, 2 produknya adalah ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Ketika kita bicara ijaroh, konsepnya adalah sama seperti sewa operasi atau sewa biasa, di mana pada akhir periode tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Berbeda dengan ijaroh muntahiyah bitamlik. Kalau ijaroh muntahiyah bitamlik, pada saat akhir periode ada perpindahan kepemilikan. Dan yang terakhir adalah prinsip bagi hasil. Bagi hasil ini adalah ketika kita lihat ada yang namanya mudharabah sama musyarakah. Kalau mudharabah, bank menyediakan dana secara keseluruhan atau 100%. Nasabah sebagai pengelolanya, gitu ya. Jadi kerjasama yang mana salah satu pihak menyediakan dana dan satu pihaknya sebagai pengelola. Tapi kalau musyarakah, kita membagi masing-masing berapa nih kesepakatan dalam kerjasama tersebut. Misal saya butuh modalnya 100 juta, bank syariah memberikan 50 juta, saya 50 juta. Karena saya sebagai pengelola, gitu ya, maka persentase dari bagi hasil yang akan diperoleh oleh bank juga harus disepakati. Nah, yang terakhir, salah satu produk dari bank syariah adalah dalam bentuk jasa keuangan. Nah, jasa keuangan ini contohnya adalah RAN, gitu ya. RAN ini adalah gadai. Sering dengar ya kata gadai ya. Ketika kita butuh dana, kita datang ke bank, kita harus bawa apa? Jaminan, gitu ya. Ada jaminan yang nanti harus ditahan oleh bank sampai jangka waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah syaf. Nah, salah satu yang membedakan bank umum syariah dengan bank pembiayaan rakyat syariah adalah dari syaf. Syaf ini adalah kaitannya dengan bank syariah diberikan hak untuk menerima dan menjual valuta asing, gitu ya. Kalau kamu punya rupiah mau ditukar jadi dolar, kamu bisa datang ke bank syariah. Baik, selanjutnya adalah proses bisnis bank syariah. Ketika kamu lihat di sini sebenarnya tadi sudah disinggung. Ini adalah gambaran terkait dengan operasional perbankan syariah. Ketika ada sohibul mal atau pemilik modal,
menempatkan uangnya di bank, bank ini akan menyalurkan kepada si pengelola atau dalam bahasa syariahnya dikatakan sebagai mudorib. Nah, mudorib ini nanti akan mengelola dananya gitu ya dan mendapatkan penghasilan. Penghasilan ini akan dilaporkan kepada bank syariah gitu ya. Untuk apa? Untuk menentukan berapa pendapatan atau bagi hasil yang akan diterima oleh bank syariah. Kayak gitu. Nah, setelah bank syariah dapat laporan dari si mudorib, bank syariah akan menghitung kembali gitu ya, berapa sebenarnya porsi untuk bank syariah itu sendiri, kemudian berapa porsi untuk si sohibul mal atau si pemilik modal. Nah, ketika sudah ditentukan porsi untuk sohibul mal, di sini bank syariah akan membayar bagi hasil kepada sohibul mal. Nah, bagi hasil ini juga bergantung pada pendapatan atau hasil yang diterima oleh bank syariah gitu ya. Jadi ini adalah operasional dari bank syariah. Berikutnya, alur dari sisi pendapatan bank syariah. Nah, ketika tadi teman-teman sudah tahu konsep menghimpun dana dan menyalurkan dana, dana-dana ini nantinya akan dilaporkan kemana? Salah satunya adalah dalam laporan laba rugi, gitu ya. Kamu bisa lihat penghimpunan dana, akadnya ada wadiah ya dhamanah, kemudian mudharabah mutlaqah di mana investasi dilakukan dengan tidak terikat, dan terakhir adalah dalam bentuk lainnya. Dana-dana yang dikumpulkan ini akan disalurkan dalam 3 prinsip tadi, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, dan prinsip jual beli gitu ya. Prinsip bagi hasil akan memperoleh bagi hasil dari si pengelola gitu ya yang diterima oleh bank. Kemudian prinsip ujroh nantinya bank akan menerima fee dari sewa yang telah diberikan. Kemudian prinsip jual beli, bank akan menerima keuntungan dalam bentuk margin gitu ya. Pendapatan dalam bentuk bagi hasil, fee, dan margin nantinya akan dikumpulkan menjadi satu dalam akun pendapatan. Tapi bisa juga berdasarkan pendapatan dari mudharabah mutlaqah dan pendapatan berbasis fee based income, di mana fee based income ini berasal dari jasa keuangan yang tadi sudah ditawarkan gitu ya. Jadi inilah skema atau alur operasional dari perbankan syariah. Untuk laporan keuangan lainnya akan dibahas pada sesi berikutnya. Selanjutnya kita udah sampai di tahap akhir, yaitu evaluasi pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau mau langsung menjawab, silahkan angkat tangan, kemudian sebutkan nama dan jawabannya. Gitu ya, siap? Baik. Nah, yang pertama, bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran disebut? Baik. Bank Umum Syariah. Benar nggak teman-teman? Benar. Oke, terima kasih Farik. Yang kedua, apakah BUS atau UUS? Bentuk kelembagaan dari PT Bank Syariah Bukopin. Siapa namanya? Bulan. Apa jawabannya Bulan? BUS. BUS atau Bank Umum Syariah. Benar nggak teman-teman? Benar. Baik, terima kasih Bulan. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembahasan materi operasional perbankan syariah. Terima kasih atas keaktifan dan partisipasi teman-teman pada perkuliahan hari ini. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk absen nanti akan dilakukan melalui adlink, kemudian materi juga sudah di-share melalui adlink. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKTPT saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung saya sampai pada proses ini. Terima kasih untuk pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Program Studi Akuntansi, rekan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang sudah menjadi bagian dalam perjalanan saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.